Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Salam B2 M2. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Yang terhormat Ketua Matematika Nusantara Cilacap, Ibu Kasmiana Susilowati SP5. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Matematika Nusantara Cilacap. Tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat daring AKM Matematika Nusantara Cilacap. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, untuk kegiatan pada sore hari ini adalah pembekalan calon peserta diklat dan pengenalan LMS model untuk diklat daring asesmen kompetensi minimum Matematika Nusantara Cilacap. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, pada kegiatan sore hari ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Bapak Sudarmanto SPDSI dari SMP Negeri 1 Daya Luhur. Kepada Bapak Sudarmanto, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Matematika Nusantara Cilacap, yang kami hormati Pakar IT Matematika Nusantara Pusat, Bapak Retno Siswanto MPD. Yang kami hormati Ketua dan rekan-rekan panitia diklat daring asesmen kompetensi minimum Matematika Nusantara Cilacap tahun 2020. Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru hebat calon peserta diklat daring asesmen kompetensi minimum Matematika Nusantara Cilacap tahun 2020 yang berbahagia. Seperti disampaikan Bos Ibu Belinda tadi, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membawakan acara untuk pertemuan kita sore hari ini. Sebelum acara kita mulai, kami sampaikan susunan acara untuk kali ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan tadi sudah dibuka bersama host Ibu Belinda. Kemudian acara berikutnya yang kedua yaitu nanti penjelasan tentang teknis kegiatan. Kemudian acara yang ketiga, pengenalan tentang LMS model. Kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu penjelasan tentang teknis kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Matematika Nusantara Cilacap. Kepada Ibu Kasmiana SPD Matematika, disilakan. Halo, suara saya sudah terdengar? Terdengar. Sudah. Oke, iya, maaf. Untuk share konten belum bisa ya ini, Bu Belinda? Sebentar, Bu. Oke. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara virtual kali ini.
Sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat Bapak Retno Siswanto, narasumber utama kita tentang LMS Moodle ini, nanti yang akan dibantu oleh Pak Wartam. Yang saya hormati rekan-rekan panitia Diklat AKM Matematika Nusantara, dan yang saya hormati pula peserta Diklat AKM. Pada kesempatan kali ini baru berkumpul 133 partisipan yang seharusnya ada 314-an. Akan tetapi ini tidak mengurangi semangat kita. Kita bisa melanjutkan acara, semoga nanti sinyal mendukung. Meskipun di sana ada yang mendung dan lain-lain ya. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat untuk perkenalan saja, karena pada dasarnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hanya ingin memperkenalkan lebih awal tentang Matematika Nusantara. Ya, selamat datang di Diklat Daring Asesmen Kompetensi Minimum Matematika Nusantara Kabupaten Cilacap. Kita akan menggunakan LMS Moodle dan Telegram. Ini Bu Bel, layarnya belum bisa ganti. Gimana, Bu? Layarnya belum bisa ganti. Ya, udah bisa. Oke. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, pada kesempatan sore ini kita akan memantapkan tentang LMS Moodle. Jadi pada acara sore ini intinya adalah pembekalan calon peserta diklat dan pengenalan LMS Moodle. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu jumlah peserta diklat dari sebanyak 77 peserta, dari SMP MTS ada 172 peserta, dari jenjang SMA 39 peserta, lainnya 4. Jadi jumlah keseluruhan adalah 292 peserta. Kemarin ditutup pukul 18.00. Nah, sejak penutupan juga masih banyak sekali yang telepon, WA, bahkan sampai hari ini masih ada yang baru transfer minta daftar. Tapi mohon maaf kami tolak karena pendaftaran sudah ditutup. Seperti informasi awal yang kami sampaikan, yaitu pendaftaran hanya sampai tanggal 7. Ya. Jumlah peserta ini terdiri dari peserta yang berasal dari Kabupaten Cilacap sebanyak 257 dan yang berasal dari luar Kabupaten Cilacap 35 peserta. Ya, untuk susunan panitia bisa Bapak Ibu lihat biar lebih paham. Mulai dari pelindung, kepala dinas, penasehat, sekretaris dinas, penanggung jawab kegiatan, Bapak Adi Suyitno, SPD MPD, wakil penanggung jawab, Bapak Narjo MPD, ngawas kegiatan, Bapak Karno MPD, Bapak Suyoto SPD, sedangkan pelaksana kegiatan adalah tim Matematika Nusantara Cilacap. Lalu Ketua MN Cilacap, saya sendiri, Kasmiana Sulistiawati, Ketua Pelaksana Muhammad Basit Nuha, Sekretaris Bapak Wartam, dan Bendahara Ibu Belinda Surya. Ini yang sudah banyak di Ibu Bapak Japri ya, selama pendaftaran ini. Ya, lalu untuk wali kelas A, wali kelasnya Ibu Aminah, Bapak Arif Budianto, dan Bapak Eko Jatmiko. Untuk kelas B, wali kelasnya Bapak Sudarmanto, Ibu Lareng, dan saya sendiri.
Lalu untuk kelas C, Ibu Nurhayati, Ibu Eka Miliana, dan Ibu Belinda. Yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang struktur materi ada, nah ini mulai dari pretest, ini hitungannya 1 JP, penjelasannya nanti pretest akan dilaksanakan nanti malam ya. Lalu untuk pembukaan dan pengenalan kebijakan organisasi profesi Matematika Nusantara 1 JP, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, sekaligus besok pembukaan 2 JP, pengenalan dan arahan pengembangan AKM 2 JP, literasi, numerasi, dan survei karakter 4 JP, telaah konten AKM 4 JP, penyusunan stimulus AKM 8 JP, penyusunan soal AKM 8 JP, rencana tindak lanjut 2 JP, refleksi 2 JP, dan diakhiri dengan post-test. Total 35 jam pelajaran. Jadwal kegiatan ini yang kemarin Bapak Ibu tanyakan, mulai dari pendaftaran sudah, pembekalan hari ini pemantapan Moodle, lalu besok hari Minggu ya, masih hari Minggu nanti malam adalah pretest melalui LMS Moodle. Jadi nanti ada pretest pukul 20 sampai pukul 23. Lalu untuk besok upacara pembukaan dilanjutkan dengan sesi materi tentang KAM. Lalu untuk hari Selasa nanti penugasan dan diskusi di LMS Moodle. Hari Rabunya ada Vikon lagi mulai pukul 8 pagi. Hari Kamis penugasan dan diskusi di LMS Moodle. Hari Jumat penyelesaian tugas, dan hari Sabtu sudah review, upacara penutupan dan post-test. Lalu tanggal 20 pengumuman kelulusan, rencana tanggal 27 sudah penerbitan sertifikat, dan tanggal 1 sampai 7 adalah distribusi buku AKM. Ya, itu sekilas tentang pelaksanaan diklat ini. Selanjutnya adalah tentang penjelasan mengenai LMS Moodle. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Retno Siswanto dan Bapak Wartam. Penjelasan lengkap bisa Bapak Ibu simak. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Selamat belajar. Semangat. Salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasniana Sulistiyawati SPD Matematika yang sudah menyampaikan penjelasan tentang teknis kegiatan. Selanjutnya kita ikuti paparan tentang pengenalan LMS Moodle. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Retno Siswanto MPD secara umum, kemudian nanti penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wartam khusus untuk LMS Moodle yang akan kita pakai di diklat kita kali ini. Selanjutnya kepada Bapak Retno Siswanto dan Bapak Wartam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat Pak.
Ketua Nusantara dan yang kami hormati, Bapak Ibu. Maaf Sis, suaranya bisa diperjelas lagi. Halo, terdengar ya? Ya, sudah cukup jelas Pak. Jelas. Ya. Ya, baik. Kami ulangi, yang kami hormati Ketua Matematika Nusantara Kabupaten Cilacap, kemudian Bapak Ibu pengurus Matematika Nusantara Kabupaten Cilacap, serta Bapak Ibu peserta diklat AKM yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan kegiatan pengenalan model pada diklat asesmen kompetensi minimal MN Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu di masa pandemi ini selalu sehat dalam melaksanakan tugas sebagai Bapak Ibu guru dan dimudahkan ketika melaksanakan tugas, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka kembali bersama siswa-siswa kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini ingin sedikit secara umum mengenalkan model. Secara umum mengenalkan model, apa itu model dan bagaimana cara kerjanya. Kita akan buka sedikit untuk Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelumnya sudah mengenal berbagai aplikasi Learning Management System ya, atau LMS yang biasa kita gunakan, misalnya Google Classroom, kemudian Edmodo, Schoology dan sebagainya. Nah, salah satu dari sekian LMS itu yaitu model, ya model. Nah, model itu apa? Nah, model itu katakanlah Learning Management System. Maka di situ terdapat sistem bagaimana kita belajar ya. Dan di Matematika Nusantara ini kita menggunakannya di website kita, yaitu belajar.matematika.nusantara.id. Nah, kita menyampaikan begini supaya Bapak Ibu bisa lebih mengenal, harapannya bisa lebih tertarik ya. Kita mengikuti acara di diklat daring ini menggunakan model, harapannya Bapak Ibu juga memahami dan mengerti bagaimana model itu bekerja gitu ya. Kita
ada logonya ya, logonya itu hurufnya M dan kemudian ada topi wisudanya. Nah ini LMS ini banyak digunakan ya di berbagai kesempatan dan berbagai institusi. Beberapa institusi yang sudah menggunakan yaitu P4TK Matematika pada saat itu dengan sistem tingkat online-nya, kemudian universitas terbuka menggunakan LMS di aktivitas belajar online-nya. Nah, kemudian juga kalau kita kemarin beberapa waktu lalu PGRI di pusat ya menyelenggarakan diklat secara berhari-hari itu juga menggunakan LMS model. Ya. Nah, model itu apa? Model itu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Nah, ini adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Di sini model ini merupakan aplikasi yang gratis, tidak berbayar. Ya. Jadi gratis, kita tidak perlu membayar, hanya kita memanfaatkannya dengan mengambil paket mentahnya dari website model. Kemudian kita pasang ya, nanti bisa di komputer atau di server gitu ya. Kemudian model merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar yang mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Nah, ini sudah kita hafal, kita sudah sering menggunakan belajar dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini model dapat digunakan secara bebas sebagai terbuka, open source. Jadi di sini open source ini tidak ada trademark atau lisensinya. Kemudian dapat bisa di komputer ya atau sistem operasi apapun. Gitu. Jadi model itu kita kenalkan ini ya paket lengkap. Jadi kalau kita menggunakan nanti siswa kita beli akun, guru kita beli akun gitu kalau di sekolah. Satu akun bisa untuk semuanya. Ya untuk belajar, ya untuk mengumpulkan tugas, ya untuk berdiskusi, ya untuk mengadakan ujian, ya untuk mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan banyak akun. Nah di sini instalasinya bisa menggunakan server ya online, ya server cloud yang online juga offline juga bisa. Jadi kalau server online, jadi seperti kita memiliki komputer atau PC. Nah, tapi komputer itu hidup selama 24 jam. Kita simpan di suatu tempat namanya hosting dan kita bisa mengaksesnya melalui alamat situsnya. Jadi misalnya matematika-nusantara.id itu. Nah itu data-data yang ada di website itu disimpan di hostingnya yang menyala 24 jam ya. Sehingga kita bisa mengaksesnya 24 jam. Kalau kita punya komputer di rumah gitu ya, nah itu kemudian kita buka datanya pada waktu komputer itu menyala. Tapi kalau sudah dimatikan, di shutdown, nah itu tidak bisa lagi diakses ya seperti itu. Model dipasang di mana? Model dipasang di hosting. Makanya nanti disebut di website kita namanya belajar.matematika-nusantara.id. Nah, di belajar itu, di subdomain itu, kita pasang aplikasi modulnya. Kalau sudah lengkap, kita bisa bikin buat akun siswa, akun peserta ya, akun pemateri,
akun panitia kita buat, kita susun, dan bisa berinteraksi. Ya. Bagaimana kalau offline? Offline bisa dengan kita install di komputer kita. Ya. Nah, kita bisa install di komputer kita, kemudian kita install di komputer kita sambungkan dengan handphone atau sambungkan dengan komputer lain, tetapi secara offline. Jadi data yang tersimpan ya secara offline. Jadi kalau komputernya kita hidupkan ya bisa kita akses. Kalau komputer yang tidak dihidupkan ya tidak bisa kita akses gitu. Nah ini kebetulan di sekolah kami ya sudah mengadakan dengan sistem model pada masa pandemi ini. Ya, mungkin kenapa karena di website Matematika Nusantara ini baru ya, jadi yang sebelumnya ini sudah pernah kita melaksanakan berbagai diklat ya, berbagai diklat Matematika Nusantara. Nah di sini model itu bisa diakses dengan dua cara ya nantinya. Setelah terinstall di hosting ya atau di website itu ya, belajar.matematika nusantara ini bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama ini melalui kita di Google Play Store ya, nanti bisa diinstal nanti dengan nama model ya, nanti bisa diinstal Bapak Ibu. Kemudian atau melalui web browser, yaitu misalnya Google Chrome ya atau Mozilla Firefox. Nah ini bisa kita install ya, bisa kita masuk lewat dua web browser itu, atau bisa pakai Opera ya dan sebagainya. Nah untuk yang di belajar.matematika Nusantara ini sudah disetting juga untuk mobile. Jadi nanti Bapak Ibu peserta selain mengakses melalui laptop bisa mengakses melalui handphone, tetapi tidak seluas dengan menggunakan Firefox ya atau di laptop. Nah, ini di sini nanti bisa dibuka ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pas tidak membuka laptop bisa membuka handphone ya. Kemudian di sini di model itu ada subjek, ada pelakunya ya. Namanya rule atau pelaku di sini. Atau subjek penting yang ada di model. Jadi biar Bapak Ibu agar lebih mengenal model, nanti ketika Bapak Ibu berkenan bisa install model di sekolahnya ya, itu ada yang pertama namanya set administrator. Di sini set administrator itu adalah admin setnya atau admin pusatnya, super admin. Ya di sini bisa melakukan apa aja pada aplikasi model, itu admin pusat ya. Kemudian manajer. Nah manajer ini akunnya dibikin admin pusat atau super admin. Nah ini memiliki wewenang tapi sedikit di bawah admin pusat. Kemudian course creator ini adalah akun yang untuk membuat kursus ya, atau membuat kelas nantinya. Kemudian teacher. Nah di sini teacher adalah melakukan manajemen konten. Manajemen konten ini ya menyampaikan materi ya. Kemudian mengupload tugas, mengambil nilai, memberikan nilai tugas ya, mengecek daftar hadir, mengecek siswa yang belum menyelesaikan tugas dan sebagainya. Ini adalah teacher ya, teacher. Kalau di kita nanti adalah narasumber gitu ya, dikatakan narasumber. Nah kalau editing teacher ini adalah hanya berbeda dengan teacher, dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit ya. Nah, ini bisa untuk nanti Bapak Ibu panitia sebagai wali kelas, bisa di sini dia. Nah kemudian untuk student, nah di sini student itu adalah peserta diklat pada saat ini ya, atau nanti kalau Bapak Ibu di sekolah berkenan bisa menginstal modul ini, siswa kita ya, ini akan mengikuti pembelajaran dan berinteraksi dengan teacher atau guru ya, seperti ini. Jadi itu adalah 6 role dari modul. Nah
Nah, di sini kita di Matematika Nusantara ya, dari tahun 2017 sampai saat ini yang menggunakan model sudah berapa kali ya? Misalnya di sini diklat daring penguatan konsep, ini juga kita susun akun untuk peserta diklat dan akun untuk narasumber. Kita siapkan kelasnya. Kemudian diklat daring Office Meet ya. Kemudian diklat daring penelitian tindakan kelas. Diklat daring e-modul. Kemudian diklat daring RPP ya, nah, dan sebagainya. Nah, pada saat ini sangat bagus sekali kita menggunakan model yang nantinya akan terkait dengan AKM, di mana AKM itu yang dipelajari Bapak Ibu nanti kan yang disampaikan Ibu Ketua tadi seputar teori-teori dari AKM tersebut. Nah, pada implementasinya, nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan model ini untuk membuat satu paket penilaian yang menggunakan sistem modul dengan kuis. Jadi kuis di modul itu bisa banyak, ya, bisa menjodohkan, bisa benar salah, mencocokkan gambar dan sebagainya. Nah, ini sangat bagus sekali nanti ketika Bapak Ibu sudah secara teori mempelajari apa itu diklat AKM dan bisa menerapkan di sekolah dengan pembelajaran dengan model ini. Nanti seperti ini ya, diklat daring asesmen kompetensi minimum. Nanti bisa diakses di belajar.matematika.nusantara.id. Di sini contoh ininya isinya ya, jadwal, ya, sambutan dan sebagainya. Kemudian di sini ada struktur jawaban diklat ya, sambutan nanti juga ada. Ya. Nah, di sini bedanya antara peserta diklat dan peserta diklat dan narasumber. Jadi kalau peserta diklat tidak bisa mengedit konten, hanya melihat. Seperti nanti siswa juga tidak bisa mengedit konten, hanya melihat. Tetapi kalau narasumber atau Bapak Ibu nanti menerapkan di sekolah bisa add activity or resource. Jadi kegiatan ini bisa diadakan ya, misalnya mau upload file dan sebagainya. Nah, di sini untuk resource-nya ya, atau aktivitas yang ada di model bisa assignment atau mengumpulkan tugas, bisa chatting dalam waktu yang bersamaan, chat ya seperti di WA. Kemudian choice ini untuk memilih pilihan ya, misalnya ada pemilihan OSIS gitu ya, bisa pakai ini ya. Kemudian database eksternal itu feedback ya, feedback itu misalnya Bapak Ibu mengharapkan umpan balik atau masukan dari siswa ya, terkait misalnya kegiatan di sekolah, nanti bisa mereka akan mengetik dengan akun mereka feedback ya, atau mencurah pendapat dan sebagainya. Kemudian forum ini untuk diskusi ya. Jadi di forum ini memang diharapkan intinya kegiatan model di sini, intinya diklat AKM di sini di forum, di kegiatan forum ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti selain pertemuan dengan Webex ya nanti bisa menajamkan pemahamannya di forum ini. Nanti akan dibimbing oleh narasumber. Kemudian glosari lesson juga ini belajar ya. Di sini ada gambarnya 3 ini, maksudnya ketika kita membuka materi, nanti membuka materi lagi dalam satu kesempatan. Bapak Ibu yang ikut guru belajar pastinya sudah mengetahui ya, seperti itu di guru belajar di lesson ini. Kemudian ada kuis ya, kuis ini untuk penilaian, untuk PAT ya, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester atau
PTS ya, penilaian tengah semester atau ulangan bisa menggunakan ini. Bisa pilihan ganda, bisa isian, bisa menjodohkan dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi itu beda versi. Kalau ini versi yang 39, jadi beda tampilan saja. Jadi model ini ada versinya. Versi 20 dan seterusnya ya. Sekarang sudah sampai versi 39 yang baru ya. Nah, di belajar.matematika.nusantara.id ini kita menggunakan versi yang 38. Nah, kita akan maksimalkan dengan versi yang 38 ini. Nah, ini aktivitas di model ya. Apa aja nanti Bapak Ibu ini karena pengenalan kita sampaikan aktivitas apa aja yang bisa di model. Misalnya di sini Bapak Ibu bisa mengupload file PDF atau file PPT ya, atau gambar dan sebagainya. Jadi mengupload file ya, mengupload file ini Bapak Ibu bisa mengupload file ya. Kalau kita menggunakan WA pasti akan menumpuk di situ. Nah, ini kita menggunakan bisa mengupload file. Kemudian membuat diskusi ya, ini membuat diskusi. Jadi bisa diskusi, bisa edit, bisa reply ya. Nah, nanti ada ini, Bapak Ibu ada perkenalan ya, silakan nanti berkenalan ya. Bisa berkenalan misalnya nama, asal sekolah, ataupun bisa mengupload foto keluarga dan sebagainya. Nanti itu merupakan salah satu contoh untuk forum ya. Nanti pada kesempatan lain panitia juga akan menyampaikan di forum-forum yang lain, di diskusi yang lain mungkin materi-materi yang perlu penajaman atau ya pemahamannya lebih mantap ya. Dan di sini kuis ya, soal ya. Misalnya di sini ada kuis, ini contoh untuk yang pilihan ganda. Nah, kemudian di sini chatting online ya, yang tadi ya, langsung chatting online. Kemudian, nah di sini juga bisa mengupload video dari YouTube ya. Jadi mengupload video dari YouTube ini bisa langsung ditampilkan di sini ya, di model. Jadi siswa kita bisa langsung melihat ya, langsung melihat tampilan dari model. Caranya bagaimana? Jadi kalau kita di YouTube, biasanya di situ ada share ya. Nah, di share itu ada namanya embed. Nah, embed ini memuat kode-kode HTML. Nah, nanti itu yang dikopikan ke dalam sistem model ini. Jadi akan terlihat langsung bisa membuka YouTube. Seperti kalau Bapak Ibu mempunyai blog, nah biasanya bisa menampilkan ya. Cara menampilkannya dengan embed videonya. Embed dari YouTube. Bapak Ibu mungkin punya video-video pembelajaran bisa ditampilkan di blog atau dimasukkan ke dalam model ya. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan tugas ya. Jadi di sini ada tugasnya, di sini nanti tugasnya apa. Kemudian di sini ada submission, jadi ada upload tugasnya. Kemudian upload tugas ini bisa sampai dengan 8 mega ya. Jadi bisa besar untuk ukuran filenya. Jadi seperti itu. Nah, setelah siswa mengirimkan tugas, nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai langsung ya. Atau juga untuk bisa mengundang di video conference. Jadi bisa kita lihat misalnya di sini mau ke Google Meet bisa disampaikan di forum itu. Sebenarnya model juga support dengan video conference ya, yaitu dengan BBB, Big Blue Bottom. Nanti lebih jauh bisa kita belajar kembali. Jadi kalau Big Blue Bottom itu sampai dengan 200 peserta. Ya. Kalau ini kan bebek bisa banyak ya. Nah, juga untuk penilaian tengah semester, akhir semester dan sebagainya. Nah, kemudian aktivitas lainnya di model
Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat lesson, membuat soal AKM, membuat daftar hadir ya, membuat choice atau pilihan, membuat feedback tadi ya. Nah, ini terkoneksi dengan video conference, PBB, tadi mendownload nilai, mendownload peserta yang tidak ikut ujian. Nah, kemudian juga bisa mengcopy antar kursus, ya, seperti itu. Nah, dengan keleluasaan ini diharapkan model ini bisa digunakan dengan maksimal. Nah, salah satu kegiatan nanti ketika Bapak Ibu mengikuti diklat AKM, dikarenakan yaitu bisa mengikuti tes, ya, bisa mengikuti materi, kemudian mengikuti forum diskusi, mengumpulkan tugas, mengikuti post-test. Nah, dari sekian ini tentu nanti ada sistem nilainya yang disampaikan oleh Bapak Ibu panitia. Nah, kami harapkan ini karena modul ini powerful, jadi diharapkan bisa mengikuti dengan baik. Model ketika digunakan di sekolah atau di kampus bisa mendeteksi aktivitas siswa. Membuka materi ada laporannya. Mengikuti forum diskusi, membuka forum diskusi ada laporannya. Memberikan jawaban ada laporannya. Menurut materi ada laporannya. Mengirimkan tugas ada laporannya. Mendapatkan nilai ada laporannya dan sebagainya. Jadi sistemnya ini memang gratis, tidak berbayar, dan powerful. Jadi diharapkan hal-hal umum yang kami sampaikan di sini bisa menarik dan Ibu bisa belajar bersama kami untuk kedepannya bisa menggunakan model secara bersama-sama. Demikian yang ingin kami sampaikan seputar pengenalan model, karena pengenalan masih secara umum. Nanti bisa lebih jauh lagi dengan kami atau dengan Pak Warkam atau dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Selain itu juga kami kenalkan juga di model ini juga ada yang gratis ya. Yang gratis itu tidak dipasang di hosting ya, tapi menggunakan genuinio.com ya. Genuinio.com ini gratis, Bapak bisa menggunakan, tetapi memang kekurangannya atau kelemahannya ada iklannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah kata, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Retno Susanto yang sudah menyampaikan paparan begitu jelas ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sedikit kita review bahwa LMS model yang akan kita gunakan untuk diklat kali ini seperti disampaikan Pak Susanto tadi, itu merupakan LMS yang demikian canggihnya begitu, sehingga nanti diharapkan juga akan membawa hasil yang optimal untuk kita semua. Tetapi mohon maaf ini Bapak Ibu semuanya, tadi sebelum beliau Pak Retno Susanto menyampaikan paparan materinya, saya ada yang tertinggal belum menyampaikan biodata beliau. Bapak Retno Susanto, nama lengkap Retno Susanto, MPD, pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Untuk pengalaman kerja, pertama, beliau mengajar di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta tahun 2002 sampai dengan 2003, kemudian di SMK Fathahillah Keramat Melatu Serang Banten dari tahun 2003 sampai 2006, kemudian di Sekolah Tinggi Teknologi Fathahillah Serang Banten tahun 2005, kemudian dari tahun 2006 sampai sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Cipulur, Kabupaten Lebak, Banten.
pengalaman organisasi. Sekretaris, beliau adalah sekretaris MGP Matematika SMA Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian bidang organisasi MGMP Matematika SMA Provinsi Banten. Kemudian beliau adalah bagian bidang penelitian dan pengembangan Matematika Nusantara Pusat. Prestasi, guru berprestasi Kabupaten Lebak tahun 2016. Kemudian guru berprestasi Provinsi Banten tahun 2016. Kemudian juara OSN Guru Kabupaten Lebak tahun 2014. Kemudian pendamping siswa mengenal Nusantara BUMN hadir untuk negeri tahun 2016 sampai 2018. Kontaknya ada di grup sepertinya sudah ya Bapak Ibu di Telegram, bisa dicari Bapak Retno Siswanto. Demikian paparan dari Bapak Retno Siswanto menyampaikan tadi tentang LMS model secara umum. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang LMS model yang akan kita pakai untuk diklat kita kali ini. Untuk itu kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Wartam SPD. Kepada Bapak Wartam, disilakan. Halo Bapak Wartam. Cek. Halo Pak Wartam. Halo. Cek. Pak Wartam, Halo. Pak Wartam, sudah saya jadikan presenter ya. Oh iya. Ya silakan Pak Wartam. Jelas suaranya Pak Darmanto. Iya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Matematika Nusantara Cilacap yang saya hormati, Bapak narasumber, Pak Malik yang hadir, kemudian Bapak Siswanto yang saya hormati pula, serta seluruh panitia diklat yang saya hormati dan seluruh peserta diklat yang membanggakan. Mohon maaf, mungkin untuk saya lebih ke teknisnya saja, jadi halo. Ya, lanjut Pak. Proses. Belum ya Bu? Lagi proses. Masih proses, belum. Masih proses. Belum ya? Ya, layarnya sudah tampil. Ya, sudah jelas Pak. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin intinya kita ke poin-poinnya saja. Jadi maksud kami MN Cilacap itu memperkenalkan modul juga dengan harapan nanti mungkin di antara Bapak Ibu peserta ada yang terinspirasi. Untuk model kita kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti yang di petunjuk itu, mohon yang pertama itu untuk login, dan tadi muncul pertanyaan, memang ketika pertama kali login itu diharuskan mengganti password. Jadi itu memang tidak ya harus, maka ikuti petunjuk yang ada. Nanti kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan.
Kemudian untuk nanti setelah masuk sendiri, ini nanti kan jadwalnya misal nanti malam itu adalah jadwalnya adalah retest. Nah, perlu saya sampaikan di sini ada tanda-tanda yang Bapak Ibu perlu, mungkin yang baru mengenal, yang perlu dipahami, mungkin yang sudah paham ya sharing. Jadi kalau dicermati di sebelah kanan ini kan ada tanda kotak-kotak. Ini perlu diperhatikan, kotak ini ada dua, itu yang putus-putus dan yang tidak. Yang putus-putus itu artinya apa? Berarti peserta bisa mencentang sendiri. Tapi, mohon maaf kalau yang tidak putus-putus. Kalau yang putus-putus, maka dia centang otomatis. Artinya Pak, misalkan contoh, di forum perkenalan, ini centang forum perkenalan, ini centangnya putus-putus. Artinya apa? Memang peserta di sini wajib mengisi forum perkenalan ini. Selama dia belum mengisi ini, maka dia tidak bisa lanjut ke materi yang lain. Karena apa? Di sini kotaknya adalah putus-putus. Beda kalau kotaknya tidak. Contohnya misalkan yang jadwal diklat. Di sini jadwal diklat itu kotaknya tidak putus-putus, maka peserta bisa mencentang sendiri. Tapi kalau yang putus-putus, maka dia harus memenuhi syarat yang ditentukan. Dan nanti memang materi-materi yang lain juga demikian, ya. Kemudian ada juga konten yang tidak ada tandanya. Contoh, unggah surat tugas dan pernyataan. Di sini tidak ada tandanya sama sekali. Berarti di sini peserta bebas, tidak ada persyaratan khusus. Namun di sini disyaratkan untuk forum perkenalan peserta harus sudah ngisi. Artinya apa? Memang nanti langkah pertama yang harus dilakukan peserta setelah login itu harus memperkenalkan diri. Itu. Kemudian yang lainnya nanti konten-kontennya kita mencoba mungkin ya sedikit mengeksplor, artinya di dalamnya itu kontennya itu saling terkait. Jadi misalkan kalau mau pretest, maka forum perkenalan harus diisi dulu. Selama ini belum diisi, maka dia tidak bisa lanjut. Nah, itu mungkin poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya mohon nanti kalau sudah berhasil login, ya minimal dieksplor dulu, dipahami, kemudian nanti yang penting tadi tanda centang-centang ini mohon untuk diperhatikan. Jadi kalau tidak ada centangnya berarti dia bebas. Tapi kalau ada centang, lihat kotaknya itu apa, putus-putus apa tidak. Kalau berupa kotak tanpa putus-putus berarti peserta bisa mencentang sendiri dan dia bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Yang lain ya mari kita ikuti kegiatan inti. Mari kita biar bersama-sama. Dan tadi saya kira Pak Si sudah panjang lebar, sehingga mohon untuk diskusi itu baiknya digunakan LMS karena jejaknya nanti bisa terbaca, beda dengan kita aktif di Telegram. Jadi walaupun kita aktif berdiskusi, tapi itu ada di Telegram, maka di sistem tidak terekam. Maka alangkah baiknya diskusi-diskusi yang ada ini kita lakukan di LMS, dan di sini contoh untuk diskusi kelompok sudah disediakan, ada kelompok B dan seterusnya. Itu saja, dan nanti baca-baca perlu kami sampaikan juga bahwa nanti syarat kelulusan itu salah satunya adalah keaktifan dalam berdiskusi. Jadi ini ada sampai 30%. Mungkin itu dulu dari saya, nanti ada hal-hal yang belum kita tambahkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, sehingga sekali lagi Cilat khususnya dengan dukungan dari MN Pusat mencoba mengenalkan
kembali mungkin LMS model yang mungkin selama ini banyak mungkin karena terkesan ribet jadi tidak terpakai. Dan tadi saya sudah disampaikan oleh Bapak Sis beberapa kelebihan dari LMS model. Mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wartam yang sudah menyampaikan penjelasan tentang teknis LMS yang akan kita gunakan pada diklat kita kali ini. Berikutnya untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Wartam atau kepada Bapak Retno Siswanto terkait dengan LMS model yang akan kita gunakan ini. Sudah saya sampaikan di kolom chat itu, yang akan bertanya boleh raise hand atau langsung ditulis pertanyaan di kolom chatting itu juga boleh. Sementara itu dulu dari saya, mungkin Bapak Ibu silakan yang akan bertanya. Halo? Mungkin ada yang bertanya ini, Bapak Wartam, bagaimana? Dilanjutkan saja, Pak. Ada yang lain itu? Yang peserta? Bu Erani Yunita. Ada Ibu Eni. Oh iya, ada tiga teratas ini. Ibu Erani dulu apa ini ya? Iya. Ibu Erani dulu, Bu Bel. Silakan. Bu Eni Nuryati. Iya, Bu. Bu Eni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di LMS model dijelaskan ada yang tanda putus-putus, ada yang tanda nyambung. Karena saya pertama kali belajar tentang model, karena nanti disampaikan tandanya seperti apa ya? Karena saya untuk menggunakan registrasi masih menggunakan HP, jadi bentuknya terlalu kecil, saya tidak bisa lihat icon-icon yang putus-putus tadi dan yang nyambung-nyambung tadi, Bapak. Tolong menyajikan itu, karena saya juga sedikit terlambat masuk ke dalam dimulai pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni Nuryati. Ini sepertinya jawaban ini kepala Wartam apa ya? Bukan ke Partnya, sepertinya pertanyaannya alamatnya kepala Wartam mungkin. Silakan Pak Wartam. Ya, nggak tahu Pak. Coba siapa. Yang penting saya tanya karena terkembilan yang pertama putus-putus atau yang nyambung saya masih. Iya, Pak Wartam yang menyampaikan. Oh, Silakan Pak Wartam. apa Pak Sis mungkin mau Pak Sis? Monggo. Gimana Pak Sis? Yang tadi dijelasin lagi. Jadi ibunya terlambat. Perbedaan yang kotak itu Bapak. Oh iya. Kayaknya di HP mungkin kurang jelas apa kita baik ya? Iya betul, karena di HP jadi nggak jelas.
harus dipraktekkan dulu. Coba kalau bisa dari sini ya, Pak Wartam. Halo Pak Wartam. Oh, maksudnya begini, Pak Darmanto. Iya, silakan. Mungkin tadi ngelihatnya di handphone nggak kelihatan gitu kali ya. Mungkin begitu. Iya. Ya. Ini diperjelas tanda dan icon-iconnya dilampir. Ya, pasti sampai yang lain dibasis. Oh ya. Mungkin bisa di sini dan saya ini Pak Wartam, saya copy ya. Bisa di-share dari saya ini, mohon maaf. Bu Belinda mungkin Sis bisa jadi presenter, Bu. Iya, Bapak. Bu Belinda. Bu Belinda. Ya, sudah. Oke, ya. Nah ini kali ya. Belum, Pak. Itu bisa ini kan kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Nah, itu dibesarkan Itu yang garis putus-putus. lagi, Pak. Ini ya, putus-putus ya, kelihatan nggak? Masih kurang besar, Pak Gus. Dibesarkan Oh, lagi masih kurang bisa besar. nggak? Ya. Ya. Bentar. Jadi untuk yang garis putus-putus itu harus sudah selesai garis yang di bawah. Ini di layar nggak kelihatan, Pak. Sebentar ini kita share screen, mohon izin. Ini ya Bapak Ibu ya, ini ada yang garis putus-putus, kotaknya ada yang garis lurus. Nah itu ada yang putus-putus, ada yang lurus ya. Oh iya Pak, iya. Nah nanti ini posisinya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kalau ada misalnya tugas atau forum diskusi nanti sebelah kanan. Itu Ibu mohon maaf seperti itu. Iya Ada Pak. yang putus-putus, ada yang lurus gitu ya. Iya. Pak. Ya Ibu, sama-sama. Makasih Pak. Tadi tak kira itu garis-garis bukan kotak seperti itu. Siap Ibu, siap. Ya, siap. Untuk siap. Iya. Ibu. Terima kasih ya Ibu Eni Nuryati, cukup jelas sepertinya. Jadi ada di setiap menu yang tampil itu nanti kan ada di sebelah kanannya itu ada kotak yang garisnya putus, ada yang garisnya tidak putus-putus. Begitu gambarnya tadi sudah disampaikan. Berikutnya Bu Erani, siapa ya? Bu Erani, halo. Bu Erani, sudah saya unmute. Halo? Atau Pak Ahmad? Oke, halo. Pak Ahmad mungkin. Suaranya. Halo Bu Erani. Pada Bu Erani. Oke, halo. Halo. Oke, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk ini tadi untuk yang di deskripsi model. Halo. Ya lanjut Bu. Halo. Oke. Lanjut Bu. Oke, untuk yang bagian kelas itu apa nanti kita bagaimana jadi kelas sesuai dengan PKP atau cek atau di dalam model kelasnya tetap jadi satu atau bagaimana? Kalau cukup Bu Erani pertanyaannya? Oke. Oh ya, terima kasih. Bisa kami tangkap untuk pertanyaannya yang dimaksud begini nih Pak Retno. Jadi di Telegram kan peserta dibagi menjadi 3 kelas. Nah selanjutnya ketika sudah login ke Moodle, apa semua berkumpul jadi satu atau tetap menjadi 3 kelas? Mungkin begitu maksudnya. Silakan Pak Retno. Pak Wartan, gimana Pak Wartan? Atau Pak Wartan? Sementara ngumpul Pak Sis. Oh siap ya. Jadi yang disampaikan Pak Wartan tadi untuk akun Bapak Ibu itu kumpul menjadi satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka website Matematika Nusantara, belajar Matematika Nusantara, nanti ada diklat daring PKM. Nah, Ibu nanti menggunakan akun Ibu untuk masuk diklat KKM. Semua peserta diklat menggunakan akunnya untuk masuk ke diklat daring AKM. Jadi di satu diklat daring AKM itu ya, itu semuanya kumpul di situ. Jadi tidak ada lagi diklat daring AKM 1, kelas A atau kelas B, kelas C, di Moodle nggak ada. Jadi di Moodle itu bisa sebanyak-banyaknya ya, banyak peserta ya, bisa banyak peserta. 1.000 bisa, 2.000 bisa untuk menjadi peserta atau menjadi siswa di diklat daring di kelas yang kita buat ya. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Pak Wartan mau ada tambahan lagi? Boleh? Ya, mungkin menambahkan aja untuk diskusi kelompok kan udah ada tempat sendiri mungkin ya. Jadi nanti kalau memang diskusi kelompok mungkin ya masuk ke forum masing-masing basis. Atau mungkin kita Pak, dan waktu cukup ya? Cukup mungkin ya, Bu Erani. Jadi cukup jelas penjelasannya dari Pak Retno dan Pak Wartan. Jadi peserta yang 292 itu sekarang di grup Telegram terbagi 3, betul. Tetapi nanti di dalam Moodle itu menjadi satu kelas, menjadi kumpul menjadi satu, tetapi khusus diskusi kelompok sudah disiapkan wadah untuk masing-masing kelas Ibu. Untuk kelas A nanti berarti diskusinya di kelompok A, kelas B kelompok B. Khusus diskusinya ya Ibu. Tapi semua diskusi saja. Hanya diskusinya saja. Hanya diskusi saja. Ya, yang terbagi kelompok. Yang lain sama jadi satu. Begitu mungkin ya Ibu. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya Bu Bel ini minta Pak Ahmad Faid. Iya, sebentar. Pak Ahmad. Iya, Assalamualaikum Ibu, Bapak.
Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini terkait model. Saya menanyakan hasil akhir itu, apakah model itu akan digunakan dalam rangka asesmen ke kompetensi minimum siswa, seperti misalkan tes, penugasan, dan pembelajaran lain, atau bagaimana nggih? Jika seperti itu, masalah apa yang mungkin timbul antara klien server di sekolahan sebagai guru dengan HP siswa, atau seperti apa nggih? Saya sedikit belum ada gambaran yang begitu jelas tentang model ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ahmad Baik. Cukup jelas mungkin ya pertanyaannya. Ini alamatnya sepertinya ke Pak Retno ini, Pak Retno Susanto. Jadi apakah ini model ini nantinya akan digunakan oleh siswa ke depan? Seandainya iya, yang sudah Pak Retno Susanto ini mungkin yang sudah mengalami itu, sebetulnya kendalanya apa yang sering timbul antara guru dan siswa itu menggunakan model? Ya, jangan Pak Retno. Ya baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus nih ya. Jadi begini, jadi untuk ke depan memang kita tidak tahu ya seperti apa gitu ya, karena memang AKM kan baru ada sosialisasi ya, kemudian kebetulan Bapak Presiden MN ikut kegiatan itu ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat atau mendownload hasil sosialisasi tersebut di grup telegramnya Bapak Presiden MN itu ada ya, di grup pembelajar, atau nanti bisa menanyakan langsung kepada Bapak Presiden ketika ada kikon dengan Bapak Presiden. Seperti apa lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi kita bisa melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu ketika ujian nasional ditiadakan dan kedepannya digantikan ya, diganti dengan ya, digeser dengan ujian nasional digeser dengan asesmen nasional gitu ya. Nah ini kita pernah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang melakukannya atau mengikutinya ya, yaitu pada waktu kemarin kita mempraktekkan adanya ujian dari Puspendi, kalau Pusmenjar itu menggunakan handphone dari rumah masing-masing ya, kemudian juga menggunakan laptop dari rumah masing-masing. Nah itu adalah salah satu penggunaan sistem ya untuk penilaian, tetapi sistemnya bukan model ya, sistemnya bukan model. Kemudian yang berikutnya, jadi kemungkinan kalau misalnya itu dikembangkan, ya bisa melaksanakan ujian di masa pandemi misalnya, kita belum berakhir bisa dari rumah atau dari bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, jadi belum bisa disimpulkan kalau model akan digunakan ya. Tetapi ada juga yang sudah mengekstraksi kemudian menggunakannya dengan model yang digunakan hanya untuk sistem penilaian saja. Nah ini Pak Wantar juga sudah ahli ya. Iya. Dengan AIO ini ya. Nah ini bisa secara offline ya, secara offline digunakan di komputer atau di lab komputer masing-masing. Jadi khusus penilaiannya aja bisa digunakan. Jadi kalaupun Bapak Ibu akan menggunakannya di lab masing-masing ya, berarti harus ada server di lab masing-masing dan klien
Nah, kemudian nanti akan diinstal ya, kurang lebih seperti itu. Karena sistemnya offline, berarti harus ada mesin penggeraknya yang kita kenal dengan namanya SAM-PP ya. Nah, ini harus diaktifkan SAM-PP. Nah, itu kemudian diaktifkan, kemudian bisa kita olah seperti ini, seperti yang di website belajar matematika Nusantara ini sama, tetapi bedanya offline. Kalau servernya off, berarti kliennya ya tidak bisa akses. Iya. Itu jadi seperti itu. Tapi kalau di kita karena hosting 24 jam, nah ini bisa kita akses selama 24 jam. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah dilaksanakan kalau secara hosting ya, yang sudah dilaksanakan penilaian. Nah, ini kedepannya bisa dikembangkan oleh kita bersama. Kita bisa mempraktekkan menggunakan model ini untuk pengembangan soal-soal AKM. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk implementasi soal-soal AKM. Untuk model, Bapak Ibu juga bisa belajar dari sumber-sumber lainnya. Saya menyarankan bisa belajar dari websitenya Ibu Amiroh ya. Ibu Amiroh, Bapak Ibu tinggal klik di Google Amiroh Web ID, bisa belajar banyak dari situ, dari pembangunan modelnya sampai penilaiannya, sampai penyampaian materi, sampai mengganti plugin dan sebagainya. Nah, untuk masalah antara klien dengan server itu terjadi ketika hanya di offline saja ya. Jadi kita harus memiliki kompetensi untuk menginstal secara offline ya. Nanti insya Allah nanti Matematika Nusantara juga akan mengembangkan model dan diharapkan Bapak Ibu nanti yang ada di kelas, misalnya ada di kelas model, diharapkan bisa mempunyai kompetensi untuk menginstal ya model dari sampai menggunakan di sistem penilaian. Insya Allah akan dilaksanakan. Begitu Bapak, terima kasih. Itu mungkin Bapak Faid. Mungkin siapa? Cukup jelas sekali ya penjelasan dari Pak Aziz. Berikutnya ini masih ada pertanyaan lain? Masih Pak, tadi sempat Bu siapa ya Bu? Murniasi tadi sempat. Oh iya, Murniasi pernah. Halo. Assalamualaikum. Murni. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Murni. Ya, terima kasih. Ini saya ingin bertanya, nanti kita kan ada pretest ya. Nah, itu menggunakan model ya nanti. Nah, itu ingin tahu karena belum pernah ya, itu prosedurnya itu bagaimana nanti untuk mengadakan pretest itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Langsung Pak Wartam sepertinya ini. Terima kasih Senjin. Proses pretest kita bagaimana nanti teknisnya Pak? Oh, mungkin bisa ini saya share aja Pak ya. Pak Wartam mau share? Ya Pak ya, sebentar ya. Karena kalau dijelaskan agak sulit nih. Sebentar. Sambung Pak. Oke. Sudah sampai ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya? Lagi proses.
sudah belum? Lagi proses, Pak. Oh. Nggak bisa ya? Belum, bentar. Masih proses, Pak. Halo Pak Cis. Sepertinya nggak bisa ya Pak Darman. Pak Darman. Iya, Belum muncul, Pak. Halo Pak Cis. Ya, Mungkin bisa minta tolong punya Pak Cis apa yang di-share Pak Cis? yang di Twitter siapa ya? Ya, ya mungkin Ganda Pak Wantam bermasalah. Bisa minta share, Pak. Bu Belinda, pindah Bu Belinda. Sudah, Pak. Ini Pak ya? Oke. Oke, sudah muncul. Silakan Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, Bu Ibu-nya Bu Murni ya. Jadi di sini pretest ini kan bisa diakses nanti malam mulai jam 8:20 Nah, apa salah ya itu ya? PM harusnya. Itu 8 pagi, Pak. PM itu harusnya. Oh iya, ya nanti Mas itu bukan tadi malam itu Pak. Jadi intinya di sini ada syarat lain selain jam 8 nanti malam, yaitu syaratnya di forum perkenalan itu harus sudah diisi dulu. Jadi nanti begitu Ibu login, hal pertama yang harus dilakukan itu forum perkenalan diisi Bu Murni. Itu harus, karena tanpa itu maka Ibu tidak bisa mengakses pretest tadi. Nah, jadi di situ untuk mengakses pretest itu ada dua. Yang pertama sudah ngisi forum perkenalan, yang kedua mungkin setelah pukul 20.00 tadi ada keliruan. Nah, kemudian untuk itunya apa bisa ya basis di ini? Ya, itu Ibu Murni khususnya. Jadi di situ ada keterangannya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya diberi kesempatan 1 kali, waktunya 60 menit. Jadi ini salah satu kelebihan pil kan begitu. Jadi 60 menit selesai tidak selesai maka sistem akan memaksa untuk selesai. Jadi ini mungkin agak ke bawah Pak Sis. Ya, jadi nanti karena ini waktunya ini ya, mungkin nanti ada term ya. Ya Pak Sis ya, ini ada kegagalan setting gitu ya. Itu harusnya Ya, nanti di setting ulang, tapi nanti intinya kalau sudah benar, di sini akan muncul kalimat apa ya, attempt begitu ya. Jadi tinggal diklik. Oh ini mohon maaf kemarin ini ada passwordnya. Ini sebaiknya dibuang aja ya Persis, passwordnya Persis. Ya, nanti bisa diatur lagi Pak. Oke. Intinya udah Mungkin nggak usah. prosedurnya gitu. Oke. Mungkin itu Bu Mudi pertanyaannya. Jadi intinya yang pertama pastikan udah login, kemudian tadi ganti password dan seterusnya. Ibu sudah ya Bu? Sudah? Nah, nanti ngisi forum perkenalan gitu ya. Setelah itu berarti nanti bisa mengerjakan pretest. Memang sementara ini memang sengaja
password untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan berdiskusi ini password perlu atau tidak. Kalau perlu nanti kita sampaikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke. Ya, terima kasih Pak Watang. Cukup jelas ya, Bu Murni. Jadi untuk mengikuti tes setelah login berarti Ibu harus mengisi perkenalan dulu. Setelah mengisi perkenalan, kemudian tunggu sampai jam 8 malam baru bisa, Bu. Begitu. Tinggal klik private nanti otomatis jalan sendiri. Begitu mungkin. Berikutnya ya, yang di-chat apa, Bu? Sudah semakin sore ini. Yang di-chat saja ini. Dari yang pertama, yang ini yang Bu Desmanita sudah terjawab ya. Bagaimana cara masuknya lagi untuk tes sudah dijawab. Kemudian untuk pertanyaan Bu Naning Rahmawati, tadi dijelaskan untuk penggunaan modul di HP siswa harus download dari Play Store. Apakah untuk guru juga demikian? Bagaimana ini Pak Sis? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Sedikit ingin menjelaskan untuk penggunaan handphone Android untuk mengakses model. Yang pertama, Bapak Ibu harus menginstal dulu di Play Store ya, atau di App Store ya. Nah, tetapi syarat lainnya ya, sebagai pengelolaan model nantinya kalau Bapak Ibu berkenan, itu juga harus men-setting model di website Bapak Ibu agar bisa diakses menggunakan handphone. Jadi syaratnya yang pertama itu model yang kita itu juga harus bisa diakses, ada menu pengaturannya. Kemudian yang kedua, modelnya juga harus diinstal di handphone. Nah, untuk yang belajar matematika masyarakat ini sudah kita setting untuk bisa diakses di handphone. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya yang pertama, setelah diinstal, ini kemudian Bapak Ibu mengakses biasanya yang pertama memasukkan nama websitenya. Jadi Ibu Bapak bisa menuliskan di situ nanti websitenya atau webnya ya, belajar langsung aja, nggak usah pakai http, belajar.matematika.id. Nah, kemudian nanti setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal masuk sebagai apa gitu ya, sebagai siswa atau sebagai guru. Kalau Bapak Ibu masuk sebagai guru, berarti Bapak Ibu memilih I'm educator ya. Kalau sebagai siswa menjadi I'm learner gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk berarti tergantung akun Bapak Ibu. Misalnya di tingkat ini berarti Bapak Ibu berperan sebagai learner ya, sebagai siswa. Jadi nanti memilihnya setelah memasukkan website menjadi learner. Kemudian memasukkan username dan passwordnya. Nah, kemudian bisa mengakses. Kemudian kekurangannya karena sistemnya juga masih belum sempurna di aplikasi model ini, ada beberapa mungkin yang kurang bisa seluas digunakan di laptop ya. Tetapi ada beberapa kelebihannya memang kita hanya langsung ya membuka handphone, bisa langsung mengakses ya, baik materi atau diskusi ya, ataupun ujian juga bisa ya pakai handphone ya. Kemudian juga satu akun ya atau satu aplikasi modul itu bisa digunakan sebagai guru dan siswa.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan sistem model ini sebagai guru, berarti masuk sebagai guru. Mau ganti acara sebagai siswa, bisa ganti acara sebagai siswa. Tinggal change seat, di situ ada opsinya ini change seat. Jadi tinggal ganti seatnya sebagai siswa. Apakah bisa lebih dari satu siswa? Bisa. Lebih dari satu guru? Bisa. Jadi di aplikasi model itu, di handphone itu bisa banyak. Jadi mungkin kalau aplikasi lain hanya satu akun, karena satu email, tapi di handphone ini, yang model ini, bisa banyak siswa. Jadi ini untuk mengantisipasi mungkin ada siswa yang nggak punya handphone, bisa kemudian di situ ya, pakai akun, bukan pakai akun temennya, tetapi pakai akun dia sendiri, tapi menggunakan handphone temennya. Nah, begitu Bapak Ibu, yang kami sampaikan penggunaan handphone untuk aplikasi model ini ya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis. Berikutnya pertanyaan ini yang terakhir ini, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, ini karena waktunya sudah hampir habis. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu Octavia Ekawati ini bertanya cara perkenalan dirinya bagaimana. Kemudian disambung dengan dari Pak Adli, intinya bagaimana kalau dibuatkan video langkah-langkah penggunaan LMS model ini sehingga peserta tidak bingung. Silakan dijawab Pak Sis atau Pak Wartan ini ya. Cara memperkenalkan diri. Mungkin Pak Sis biar saya sambil di-share Pak Sis. Ya mungkin Pak Sis sharing gambarnya, Pak Wartan yang cerita begitu. Biar Pak Sis saja lah langsung biar yang langsung saja ya baik. Pak Wartan main. Yang perkenalan ya Pak Sis. Ya boleh. Sudah bawa kata pertama ya. Ya. Mungkin itu tinggal diklik ya yang forum itunya. Ya, saya kira itu mungkin dari atas ya Pak, dari atas ya. Karena ini hanya tunggal basis. Ya mungkin Ibu bisa diperhatikan di situ ada 3 menu: permaling, edit, replay. Tinggal klik aja yang replay itu ya. Jadi Pak terus ya. Monggo Pak Sis di image biar ini. Ya, untuk yang perkenalan ini ya Bapak Ibu. Nah memang ini biasanya kalau di kelas daring MS di awal-awal ini ada forum perkenalan ya. Ini kalau di kelas mungkin kita akan masuk kelas, kemudian milih bangku, mau bangku yang depan atau yang bangku belakang. Jadi tinggal bilang aku di bangku belakang, aku di depan gitu kan ya. Nah ini adalah rekayasa yang dilakukan gitu ya. Kalau kita di kelas ini menggunakan sistem model, jadi membuat suasana menjadi lebih dekat dan lebih akrab. Jadi dengan harapan mungkin Bapak Ibu guru yang belum kenal Bapak A atau Bapak B, Ibu A, Ibu B dari sekolah mana, kemudian tinggal di mana, kemudian mungkin
kita saling memberikan semangat, atau mungkin kita menyampaikan hal-hal penting lainnya, ini bisa disampaikan di forum perkenalan. Jadi mungkin mungkin Bapak Ibu memiliki website, memiliki channel YouTube, ya, memiliki harapan-harapan besar kepada duta daring ini bisa disampaikan di sini. Jadi harapan-harapan apa, kemudian mungkin memiliki channel YouTube atau memiliki blog gitu ya, yang bisa didukung oleh Bapak Ibu guru yang lain. Di sini kita saling berbagi ya, dan saling memotivasi, memberikan inspirasi kepada kita bersama supaya kita bisa saling belajar. Jadi mungkin di sini harapannya kita bisa saling membantu, saling menguatkan supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita secara bersama-sama. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu mengenalkan namanya, dari sekolah mana, kemudian tinggal di mana, kemudian memiliki blog apa misalnya. Kalau nggak memiliki blog nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin ada yang pengen mempelajari yang lainnya, silakan. Harapan juga ke Matematika Nusantara ini mungkin kemarin sudah menyelenggarakan di video gitu ya. Nah ini bisa mungkin ada harapan lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa reply ya, reply pendapat atau komentar dari Bapak Ibu yang lain. Nah, tentunya ini jejak Bapak Ibu nanti ya, ketika Bapak Ibu itu, ketika Bapak Ibu simpan di handphone, itu akan menjadi kenangan ya, akan menjadi harapan Bapak Ibu nanti kepada kegiatan-kegiatan lain, atau ketika perkenalan ini kita screenshot, kemudian kita upload di Facebook misalnya, ini bisa menjadi jejak nantinya ketika kita ada kegiatan ya, ini menjadi bukti kalau kita sudah mengikuti kegiatan DDAK ini. Bahkan guru penggerak pun juga mengupload misalnya media sosial apa gitu, sehingga tim penilai itu bisa melihat kita kegiatannya sudah apa aja gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini forum kenalan, prosedurnya atau langkahnya seperti itu. Dan kita ketika mengikuti, harapannya ketika mengikuti mengikuti kita nanti bisa mendalam, bisa lebih tajam lagi dari sisi pemahaman dan bisa menerapkan kepada siswa-siswa kita gitu. Itu mungkin Pak Mas Wan. Ya. Terima kasih Pak Sis, Pak Wartan, dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Penjelasan dari beliau berdua, Pak Sis dan Pak Wartan, dari awal sampai akhir. Mohon maaf, hanya sampai di situ kami bisa menemani Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang mendalam, nanti kita perdalam di diskusi melalui LMS Moodle. Di sana sudah disediakan fasilitasnya untuk kita berdiskusi. Kemudian yang dari Pak Adri tentang video cara menggunakan Moodle, sepertinya Pak Watan sudah menyediakan. Begitu barangkali Bapak Ibu semuanya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, apabila saya dalam memandu acara banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Retno Susanto, Bapak Wartam, Ibu Kasmiana Sulistiawati yang sudah menyampaikan paparan materi dari awal acara kita sampai akhir. Terima kasih. Sebagai penutup, marilah acara ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk yang non-Islam, silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host Bu Belinda. Iya, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih kepada pemateri kita pada sore hari ini, pada Pak Retno Siswanto dan Pak Wartam. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir, yang sudah ikut berdiskusi aktif pada kegiatan pembekalan dan pengenalan LMS model. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua, Pak. Baik, saya selaku host mohon maaf apabila dalam bertugas ada salah tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.